Ribuan pesepeda ambil bagian dalam ajang Goes City Nurbaya 2020 pada Minggu 16 Agustus 2020 lalu. Kegiatan ini digelar pemerintah Kota Padang untuk memperingati HUT Kota Padang ke-351 dan HUT RI ke-75. Rute yang ditempuh pesepeda di ajang tersebut terdiri dari rute panjang dan sedang, mengambil titik start dari Gor Agus Salim ke Pantai Padang sampai Jalan Nipah, Teluk Bayur, dan finish kembali di Gor Agus Salim. Mengingat event Goes ini dilangsungkan dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaannya pun dilakukan dengan protokol kesehatan. Selain menyiapkan peralatan cuci tangan, mewajibkan mengenakan masker di lokasi start dan finish, penyemprotan lokasi start dan finish, menjaga jarak, panitia dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang bekerja sama dengan komunitas sepeda Indonesia Sumatera Barat pun juga membatasi peserta. Kami sudah mengadakan rapat beberapa kali dengan SKPD dan gugus tugas COVID-19. Dan kami sudah mendapat arahan dari dinas terkait. Kita harus menjaga menerapkan protokol kesehatan. Karena memang agenda kita ini agenda rutin ya, sudah tahun yang keempat tahun ini, dan apalagi warga masyarakat kita selama lebih kurang 4 bulan COVID. Dan mereka berada di luar rumah, berada dalam rumah, dan kesempatan ini yang kita adakan Goes ini maka animonya luar biasa. Sementara itu, event Goes City Nurbaya Adventure ini juga merupakan langkah awal dalam pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Di tengah menjalankan masa adaptasi kebiasaan baru, semua lini harus tetap bergerak dan beraktivitas demi mempertahankan perekonomian dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Ditambah lagi aktivitas olahraga juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Hal inilah yang mendasari dihelatnya Goes City Nurbaya Adventure atau GSNA 2020 Kota Padang. Meski berlangsung di tengah pandemi COVID-19, bukan berarti semua aktivitas menjadi terhenti. Meski demikian, dalam beraktivitas, tetap menjalankan aturan atau protokol kesehatan. Beberapa di antaranya, panitia telah menyiapkan peralatan cuci tangan, mewajibkan mengenakan masker di lokasi start dan finish, penyemprotan lokasi start dan finish, dan membatasi jumlah peserta seperti yang dinilai oleh tokoh muda Sumatera Barat, Audi Joinaldi. Antusiasme masyarakat begitu luar biasanya. Menurut panitia katanya yang mendaftar aja 5.000 lebih. Dan mungkin karena udah lama di rumah, masyarakat sangat antusias banget ya mengikuti Goes City Nurbaya ini yang keempat setahu saya. Walaupun begitu kita bisa lihat semua orang dan panitia terus mengontrol untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Bahkan tadi sebelum kita mulai start diwajibkan juga untuk cuci tangan. Untuk mengatasi COVID dan pada sisi lain juga ekonomi juga harus bergerak, harus juga beraktivitas. Karena memang dua roda ini harus kita dorong kedua-duanya. Apalagi kemarin dari Kementerian Dalam Negeri bertemu dengan kita, justru kita pemerintah daerah diperintahkan untuk segera membelanjakan anggaran-anggaran yang sudah kita alokasikan, sehingga memang itu akan mendorong dan menstimulan aktivitas ekonomi di masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Bertempat di pendopo rumah dinas Bupati pada Jumat malam 21 Agustus 2020 lalu, Bupati Batanghari Syahirsah hadiri pisah sambut Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyanto yang digantikan oleh AKBP Heru Ekwanto. AKBP Dwi Mulyanto yang sebelumnya menjabat Kapolres Batanghari ini dipindah tugaskan ke Polda Sumatera Selatan dan digantikan oleh AKBP Heru Ekwanto yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Kerinci. Kegiatan yang penuh dengan haru tersebut juga dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Batanghari, Wakil Ketua DPRD, para asisten, staf ahli, dan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Dalam sambutannya, Bupati Batanghari mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas kepada AKBP Dwi Mulyanto dan mengucapkan terima kasih banyak atas pengabdiannya selama menjadi Kapolres Batanghari. Selain itu, Syahirsah juga mengucapkan selamat datang kepada AKBP Heru Ekwanto di Bumi Serentak Bak Regam, Kabupaten Batanghari. Dengan adanya pergantian pimpinan Kapolres ini, Bupati berharap Kabupaten Batanghari selalu dalam keadaan kondusif dan minim kriminalitas.
Harapan kami, doa kami tentu saja semoga Pak Dwi Mulyanto bisa mendapat tempat yang baik, yang sukses lagi. Semoga cita-cita, keinginan, dan harapan beliau untuk mendapat 3 melati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Bayu Alfarizi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Di masa pandemi COVID-19, Ditlantas Polda Bengkulu mengembangkan inovasi kreatif, khususnya pada layanan pajak kendaraan. Seperti layanan Virtu dan Drive-Thru yang diharapkan dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dengan antrian panjang warga saat akan membayar pajak. Saat ini telah ada mobil keliling, gerai, serta kontainer Virtu dan Drive-Thru yang disediakan dengan konsep kekinian. Selain memudahkan warga wajib pajak kendaraan, konsep ini disesuaikan dengan lokasi layanan drive-thru pajak kendaraan. Kementerian Pak adalah khususnya kami mendorong khususnya untuk di bidang pelayanan publik. Nah, di dalam pelayanan publik salah satunya adalah kegiatan itu untuk membuat inovasi-inovasi. Jadi inovasi-inovasi ini adalah ide-ide kreatif yang mudah, murah, secara tidak langsung memberikan kontribusi khususnya untuk masyarakat. Pernah juga sebelumnya sudah pernah bayar di sini di mobil keliling waktu ini belum buka. Memang 5 menit clear. Clear Pak ya? Sangat membantu. Sekaligus mencegah penyebaran COVID juga ya, di standarnya juga diterapkan juga Pak? SOP-nya diterapkan. Kita pasang Mas tentunya sesuai dengan karakteristik daerah. Nanti ke depan misalkan daerahnya wisata, kita tidak akan buat samsat layanan seperti ini. Ini cocoknya adalah tempat-tempat yang mendekati identik dengan aktivitas industrial 4.0, di mana aktivitasnya adalah kaum milenial yang memanfaatkan waktu sambil bekerja. Di sini tempatnya, di Bengkulu. Tentunya kalau kita melihat di Bengkulu, tempat yang milenial seperti ini hanya satu di Balai Buntar ini. Kemudian target pencapaian terkait dengan pajak, terkait dengan masyarakat yang kepatuhan kendaraan bermotor tadi, tentunya sebanyak-banyaknya Mas, ya kan? Artinya masyarakat yang terdata di data kendaraan bermotor kita, mari bersama-sama memanfaatkan kemudahan layanan ini. Dari Bengkulu, Roveska Gromiko, TV One mengabarkan. Inilah rombongan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, saat mengunjungi food estate di kawasan Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, yang disambut pemerintah Provinsi Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, Kapolda Babel, dan Rem Babel, dan unsur muspida lainnya. Diketahui food estate Batu Betumpang ini seluas 1.200 hektar berbasis korporasi petani persawahan dengan metode optimalisasi peralatan pertanian modern seperti hand traktor, traktor roda 4, dan rice transplanter. Mentan didampingi Gubernur Babel Erzaldi Rosman Johan bersama jajaran Forkopimda. Awalnya melakukan pengecekan unsur pH tanah, lalu mengendarai traktor kemudian meninjau penanaman perdana petani padi. Mentan pun optimis sektor pertanian khususnya di daerah Bangka Belitung mampu menjadi salah satu ujung tombak penyangga ketahanan pangan nasional di tengah merosotnya ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Menteri Pertanian pun mengapresiasi agresivitas Gubernur Babel dalam merespon instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan menyiapkan lahan pertanian di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Dalam rangka mencoba merespon harapan Bapak Gubernur Babel bersama Bupatinya untuk bisa menjadi penyangga nasional di bidang ketahanan pangan. Dan kita melihat lahan-lahan yang ada yang dipersiapkan ini cukup memang berpotensi baik karena selain lahan yang kelihatannya cukup subur di beberapa tempat ya tentu saja pengairan yang cukup baik. Sebelumnya pemerintah pusat berjanji membantu pemerintah Provinsi Bangka Belitung agar lepas dari dihantui ketergantungan beras. Bangka Belitung pun ditantang menyiapkan lahan persawahan seluas 30.000 hektar demi swasembada beras. Dari Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Sumatera Utara kembali menggelar Jelajah Wisata Budaya 2. Perhelatan akbar ini
membangkitkan gairah pariwisata dan mempromosikan tujuan-tujuan wisata serta memperkenalkan budaya dan seni di Sumatera Utara. Kegiatan akan dilaksanakan di Bali G pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2020 yang dihadiri oleh seluruh tour dan travel agent nasional maupun mancanegara. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi website resmi Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Sumatera Utara. Beginilah suasana tablik akbar yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di wilayah Mandailing Julu, Mandailing Natal. Ribuan warga membadati lapangan terminal Kota Nopan untuk mengikuti zikir dan doa serta mendengarkan tausiah. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengundang Ustadz Kondang asal Mandailing Natal dari Jakarta, Ustadz Soleh Mahmud Nasution, atau yang dikenal dengan Ustadz Solmed untuk mengisi tausiah. Kegiatan seperti ini rutin dilakukan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal setiap tahun untuk memupuk kolbu masyarakat Mandailing Natal dan menambah ilmu agama, khususnya agama Islam. Saat Ustadz Solmed menyampaikan tausiahnya, warga sangat antusias. Meski cuaca terik, warga tetap semangat mendengarkan tausiah meski sambil berdiri berdesakan. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution bersama unsur Muspika serta Kepala SKPD se-Kabupaten Mandailing Natal juga larut dalam acara tablik akbar ini. Selain tausiah, tablik akbar ini juga diisi dengan zikir dan doa keselamatan bangsa, terutama menghadapi virus corona yang sedang melanda Indonesia dan dunia. Yang penting, di samping memohonkannya kepada Allah, kiranya ujian yang maha berat ini segera berakhir. Bapak Ibu, tidak hanya menyangkut kesehatan, tapi corona ini sudah sangat kompleks, sampai menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat, jalannya pemerintahan, jalannya pembangunan. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kita semua agar corona ini mampu kita jadikan menjadi karunia. Bapak Ibu, tidak lain, mari kita muhasabah diri. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Haji Aswin Parinduri terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal untuk kedua kalinya secara berturut-turut setelah pada musda kali ini berhasil kembali terpilih. Sekretaris partai berlambang pohon beringin ini juga kembali diamanahkan kepada Erwin Effendi Nasution yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Mandailing Natal. Musyawarah daerah ke-6 ini dihadiri 23 pengurus kecamatan, Ormas Golkar, serta DPP Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah ketua partai dan perwakilan partai lain hadir dalam musda ini seperti Partai Demokrat, PDIP, Nasdem, Perindo, dan lainnya. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution yang hadir dalam acara musda ini berharap agar semua partai yang berbeda di Mandailing Natal memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun dan memajukan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Sementara itu, Ketua terpilih Haji Aswin Parinduri dalam sambutannya menyampaikan akan sepenuh hati, tenaga, dan pikiran untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini, Dahlan Hasan Nasution bersama Ketua Golkar Haji Aswin Parinduri akan berpasangan untuk Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2020-2024. Program yang telah kita canangkan di visi misi adalah
perbaikan akhlak daripada masyarakat Mandailing Natal yang notabene kita akan meningkatkan sumber daya manusianya. Diakibatkan daripada merosotnya akhlak-akhlak itu, kita berupaya menggandeng para ulama-ulama dan pesantren-pesantren untuk membawa perbaikan akhlak-akhlak di bumi Wordang 9 ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan memanas. Massa yang kecewa karena aksi mereka tidak digubris, berupaya masuk dengan menggoyang pintu pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga nyaris roboh. Dalam unjuk rasa ini, massa menuntut diusut tuntasnya dugaan korupsi di lingkungan kantor DPRD Pakpak Barat yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Barat. Dengan penuh emosi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Pakpak Barat (DPP PMPB) berupaya masuk ke dalam kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan AH Nasution Medan dengan menggoyang pintu pagar kantor tersebut sekuat-kuatnya. Kemarahan puluhan mahasiswa ini dipicu karena kesal hingga 1 jam berunjuk rasa, tak seorang pun perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara datang menemui mereka. Upaya mahasiswa untuk menemui pegawai kejaksaan dengan menggoyang pintu pagar hingga nyaris roboh berhasil. Beberapa perwakilan mahasiswa akhirnya diminta ke dalam untuk bertemu perwakilan pihak kejaksaan. Dalam unjuk rasa tersebut, sebelumnya mahasiswa menuntut pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntaskan kasus dugaan korupsi anggaran belanja dan penyediaan jasa di Sekretariat DPRD Pakpak Barat tahun anggaran 2018 yang mencapai miliaran rupiah. Kasusnya sudah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah dilaporkan oleh salah satu LSM, namun hingga kini terkesan diabaikan. Kasus dugaan korupsi anggaran belanja dan penyediaan jasa di Sekretariat DPRD Pakpak Barat lewat praktik markup dan indikasi fiktif tersebut diduga melibatkan Ketua DPRD Pakpak Barat Sony P. Berutu dan Sekretaris Dewan. Massa mendesak dugaan korupsi para pejabat tersebut harus diproses karena telah mencoreng nama baik Kabupaten Pakpak Barat setelah Bupati dan beberapa pejabat lainnya terjaring OTT yang dilakukan KPK pada tahun 2018 lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Hotel dan Resto Liberty Tongging telah diresmikan. Hadir dalam memajukan pariwisata di kawasan wisata Tongging, Kabupaten Karo, Hotel dan Resto Liberty Tongging didirikan dengan berbagai fasilitas penunjang untuk memberi kenyamanan bagi para pengunjung yang ingin berwisata di kawasan Danau Toba Tongging ini. Adapun fasilitas Hotel Liberty dengan kamar yang luas dengan 2 tipe, yaitu tipe Deluxe dan VIP dengan harga yang masih terjangkau. Tentu saja dengan menampilkan pemandangan alam Danau Toba dan udara yang sejuk cukup memanjakan mata pengunjung. Selain itu, di lokasi Resto Liberty, para pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan Danau Toba yang indah. Dan nantinya di lokasi resto akan dibangun resto terapung dengan berbagai fasilitas sport, foto, dan kapal wisata sebagai penunjang fasilitas wisata. Hal ini diungkapkan Daniel Liberty Sipakar sebagai pihak pengelola Hotel Liberty. Dengan adanya peresmian Hotel dan Resto Liberty ini, pengunjung wisata Tongging semakin banyak, terutama ke Tongging ini. Semakin ramai dikunjungi ya? Ia akan fasilitas penginapan, restoran, dan musola menunjang perwisata ke Tongging, menyediakan fasilitas untuk wisata. Ya, harapan kita Pak ke depannya dengan peresmian ini Pak? Kita harus resmikan ini biar ada tempat orang berteduh di pantai Tongging. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Irfan Linersius Simarmata, TV One mengabarkan. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Sumatera Utara kembali menggelar jelajah wisata budaya 2. Perhelatan akbar ini membangkitkan gairah pariwisata dan mempromosikan tujuan-tujuan wisata serta memperkenalkan budaya dan seni di Sumatera Utara. Kegiatan akan dilaksanakan di Bali G
pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2020 yang dihadiri oleh seluruh tour dan travel agent nasional maupun mancanegara. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi website resmi Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Sumatera Utara. Setelah melalui sidang yang cukup lama, akhirnya Sobli, terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Sunarto, Kepala Desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batanghari, Leko, Sumatera Selatan, akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sekayu. Terdakwa Sobli divonis Majelis Hakim 4 bulan penjara. Dalam sidang putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tias, serta Hakim Anggota Andi dan Arif, dan dengan Jaksa Penuntut Umum Reni Etalina. Sedangkan terdakwa Sobli didampingi oleh kuasa hukumnya Indra Fikri. Dalam sidang kali ini, pihak kuasa hukum akan mengajukan banding akibat terdakwa divonis 4 bulan penjara dari tuntutan hakim sebelumnya 7 bulan penjara. Terdakwa divonis bersalah melanggar pasal 310 KUHP dengan vonis 4 bulan. Dan menyikapi hal tersebut, kami akan melakukan upaya hukum. Perkara atas nama Sobli bin Abu Hasan, alhamdulillah sudah terbukti perbuatannya, yang mana kita tuntut selama 7 bulan dan diputus oleh hakim 4 bulan. Masalah terdakwa atau PH-nya banding, itu haknya terdakwa atau haknya PH. Yang jelas perbuatan ini telah terpenuhi unsur-unsurnya, yang mana di dalam uraian, di dalam surat dakwaan semuanya telah terbukti. Dari pihak jaksa sendiri, Pak? Kita menerima hasil putusan tersebut. Terdakwa Sobli sebelumnya melakukan pencemaran nama baik terhadap Sunarto, Kepala Desa Lubuk Bintialo, dan dilaporkan ke Polres Musi Banyuasin dengan didampingi kuasa hukumnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Polres dan Forkopimda Kabupaten Oku Timur kembali melakukan giat sosialisasi dan penyemprotan cairan disinfektan di wilayah Kabupaten Oku Timur. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat saat ini virus corona masih menjadi catatan serius pemerintah yang telah menelan banyak korban. Selain itu, penyemprotan disinfektan yang dilakukan di Pasar Tugu Tani, Kecamatan Martapura ini juga untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dan tetap mematuhi standar kesehatan COVID-19. Kapolres Oku Timur AKBP Dailizon mengatakan agenda ini mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Oku Timur. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini kembali dapat mengingatkan masyarakat akan bahaya penyebaran virus corona. Untuk itu pihaknya bersama unsur TNI dan pemerintah kembali menggalakkan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan dan pembagian masker kepada masyarakat. Kami bersyukur agenda ini juga dan mendapatkan dukungan dari segala tataran masyarakat, mulai dari pimpinan daerah sampai dengan masyarakat, tokoh masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan suatu contoh juga untuk lebih menggerakkan masyarakat lebih patuh dan disiplin dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Di mana sebagai informasi yang kita dapatkan bahwa penyebaran COVID-19 ini hampir rata-rata di seluruh wilayah Indonesia adanya gelombang kedua. Sehingga dikhawatirkan di wilayah Oku Timur juga akan terjadi seperti itu, makanya segera kita galakan pelaksanaan dari Impres nomor 6 tahun 2020 ini.
Dari Kabupaten Oku Timur, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Eksekusi lahan perkebunan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dimenangkan Koperasi Taba Sukarasa di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan berlangsung tegak. Hampir 100 personel Polres Banyuasin diturunkan untuk mengamankan jalannya pembacaan keputusan MA oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Pembacaan amar putusan Mahkamah Agung oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilakukan setelah proses pengadilan secara ingkrah pada tingkat MA dimenangkan oleh Koperasi Taba Sukarasa atas kepemilikan hak lahan seluas 2.336 hektar yang sebelumnya diklaim oleh PT ABL. Dengan keluarnya keputusan tersebut, maka izin kepemilikan lahan yang dimiliki oleh PT ABL dibatalkan, mulai dari izin yang dikeluarkan Kepala Desa hingga pemerintah Kabupaten Banyuasin. Lokasi yang akan dieksekusi sampai saat ini belum ada. Jadi kita tolong dicamkan. Artinya kita tetap menolak ini hasilnya. Menolak eksekusi. Kita menghargai putusan Mahkamah Agung. Tapi ketika jurusita mau menyita suatu objek perkara harus ada peta lokasi yang akan diobjek. Mereka tidak menunjukkan itu. Sampai sekarang tidak ada. Ada apa? Maka terhadap para peserta plasma telah kembali haknya. Jadi haknya selama ini yang dikuasai oleh PT ABL sudah bisa kembali kepada masyarakat. Jadi tidak ada kecemasan lagi dari para peserta plasma, dan para peserta plasma sejak hari ini akan berusaha menguasai fisik dari objek yang telah dilakukan eksekusi tersebut. Hanya yang kita eksekusi tadi sekitar 2.336 hektar. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Janiago, TV One mengabarkan. Guna melindungi usaha rental di Provinsi Kepulauan Riau, Pengurus Pusat Buser Rencar Nasional atau BRN melantik pengurus daerah. Puluhan pengusaha rental mobil di Kota Batam yang tergabung dalam organisasi Buser Rencar Nasional berkumpul di Bandara Hang Nadim Batam menunggu kedatangan Ketua BRN Pusat. Ketua Umum Buser Rencar Nasional Sulaiman Zuhri tiba di Batam dengan disambut pengurus BRN Kepri. Penyambutan Ketua Umum BRN ini ditandai dengan pengalungan bunga dan pemberian tanjak di kepala. Usai penyambutan, rombongan pun berkonvoi di sepanjang jalan Kota Batam hingga berakhir di ikon Kota Batam. Tak hanya itu, rangkaian acara pengukuhan BRN Kepri ini dikemas dalam roadshow Tour de Sumatera dan BRN Pusat berlangsung hingga malam. Ketua BRN Pusat memaparkan kepada anggota BRN Kepri pentingnya bergabung dalam organisasi yang bertujuan melindungi para pemilik usaha rental mobil di seluruh Nusantara. Kedepannya saya melihat ini perkumpulannya agak kompak ya, jadi bisa memantau unit kita. Seperti kemarin saya waktu kehilangan, saya lihat teman saya yang ikut BRN, ada pihak BRN yang membantu mencari unitnya. Sementara saya mencari sendiri ke Tanjung Pinang gitu. Tujuannya adalah agar para pengusaha rental mobil di Kota Batam ini bisa tergabung dengan BRN di seluruh Nusantara, khususnya untuk masalah penggadaian masalah mobil, permasalahan hal-hal yang menyangkut kejahatan yang terjadi di usaha rental mobil, itu akan bisa kita selesaikan bersama-sama dengan para pengurus BRN Pusat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan.